Ada orang juga kalau menyampaikan tuh sistematis, kemudian terstruktur dan memiliki visi yang kuat serta diupload di media sosial. Saya selalu baca itu. Dan sekarang sudah berhasil menanam bawang putih dengan berat itu 3 bijinya 1 kilogram. Dan nanti itu bisa dipanennya 5 tahun ke depan. Pak Ansile, silakan. Terima kasih Pak Ketua Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu rekan-rekan Komisi 4 yang terkasih, Ibu Menteri, selamat ulang tahun Bu. Pak Wakil Menteri dan juga Pak Sekjen dan Bapak Ibu Eselon 1 yang terhormat. Pada kesempatan pertama seperti teman-teman yang lain, saya kira prestasi yang membanggakan ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Ini perlu kita berikan apresiasi. Yang kedua, soal serapan anggaran, kita mengerti betul, kita paham betul Bu. Catatan saya singkat saja, mungkin butuh kerja akseleratif, lebih fokus dan sinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini lebih ditingkatkan lagi. Yang berikut dari penjelasan Ibu ini memang politisi yang memiliki kompetensi teknokratis. Saya menikmati betul penjelasan Ibu tadi. Penjelasan kuat sekali komitmen kepada pemberdayaan rakyat. Agenda-agendanya jelas Bu. Karena itu saya akan menyambut dengan proposal konkret saja Bu. Nanti saya akan serahkan karena saya lihat tadi Ibu menjelaskan tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk skema perhutanan sosial dan lain-lain. Di sini ada beberapa proposal pentingnya sarana prasarana produksi madu hutan ya di Kabupaten Rotendao, penyulingan minyak kayu putih dan lain-lain akan saya serahkan kepada Ibu. Yang kedua, penjelasan Ibu tentang pentingnya sustainabilitas atau keberlanjutan juga patut diacungi jempol Bu. Ini bagus. Saya senang sekali. Dan tadi teman saya yang cantik persis di depan saya ini, orang yang beruntung, menyebutkan penyerapan anggaran di Dirjen Pengelolaan Sampah. Ini masih agak rendah Bu. Saya kasih usulan konkret saja Bu. Memang sampah ini menjadi momok buat kita. Dan saya melihat komitmen dari Bu Dirjen ya, Bu Vivin, Pak Nofrisal ini cukup baik Bu. Nah dalam bentuk bank sampah, saya kemarin sempat baca-baca Bu. Itu ada yang namanya pemanfaatan teknologi RDF, Refuse Derived Fuel, untuk penanganan sampah ya. Teknologi RDF ini bisa digunakan untuk mengolah sampah bahkan menjadi sumber energi. Dan ini setelah saya pelajari secara cepat, ini bisa mengganti energi fosil seperti batu bara. Dan ini bisa diproses di pabrik semen Bu. Konkret Bu, di Kota Kupang itu ada pabrik semen Bu. Dan Kota Kupang ini juga mengalami proses kesulitan dalam pengolahan sampah. Jadi selain bank sampah, mungkin teknologi RDF ini bisa dikembangkan di Kota Kupang. Selain juga mungkin bank sampah itu di wilayah perbatasan di Kabupaten Belu Bu. Karena ini berada depan Republik, jangan sampai kumuh, kotor dan jorok Bu. Malu kita semua ini. Yang berikut soal, nah ini catatan khusus Bu. Lagi-lagi soal Taman Nasional Komodo Bu. Mohon maaf Bu, saya akhirnya harus bicara agak kritis. Teman-teman di sana bilang, Pak Ansi ini 2 tahun masa kepemimpinan Bu Siti Nurbaya ini, alih fungsi dari konservasi menjadi investasi dan privatisasi itu cukup masif. Sedikitnya ada sekitar 465,17 hektar tanah dalam kawasan TNK yang diserahkan kepada swasta maupun pemerintah, yang konon kabarnya Bu, tadinya merupakan zona rimba, zona inti, zona konservasi, kemudian beralih fungsi menjadi zona investasi.
Nah, ini ada kekhawatiran meningkatnya aktivitas turisme dalam kawasan ruang hidup Komodo ini dikhawatirkan melampaui carrying capacity kawasan itu, Bu. Hari-hari ini mereka menyebutkan terjadi betonisasi yang luar biasa. Resort, restoran, safari park, dan ini berpotensi mengancam kelangsungan hidup Komodo dan ekosistem sekitarnya, Bu. Nah, secara spesifik juga saya ingin bertanya soal adanya perombakan kawasan Loh Buaya, Bu, di Pulau Rinca. Nah, ini kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, Bu. Ya, dan mohon maaf, Bu, secara konseptual saya beri apresiasi, Bu. Saya berharap sebagai politisi, kapasitas Ibu sebagai seorang teknokrat itu lebih menonjol, Bu, ketimbang kapasitas sebagai seorang politisi, Bu. Saya politisi, Bu, tetapi saya bicara ini berdasarkan data, argumentasi, solusi, dan keberpihakan menurut saya harus jelas, Bu. Bapak politisi yang VR, Pak. Agak terganggu, Bu, ketika saya membaca investigasi majalah Tempo kemarin, Bu. Yang kedua juga agak terganggu ketika saya mendapatkan informasi dari Taman Nasional Komodo, Bu. Di situ saya bisa menyimpulkan keberpihakan Ibu kepada konservasi, kelangsungan hidup, dan ekosistem agak dikalahkan oleh pertimbangan investasi yang melibatkan korporasi-korporasi besar, Bu. Mohon maaf saya harus katakan seperti ini. Kenapa saya harus katakan? Karena saya punya harapan besar kepada Ibu. Saya kira itu, Kang Deddy, yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya mohon izin, Kang Deddy, saya menyampaikan proposal ini. Tiap ada menteri ada proposal. Ya. Silakan. Ini Kang Deddy, ini Bu Menteri, ini proposal dari ujung selatan Indonesia, bupatinya Nasdem. Jadi Ansilema walaupun PDI Perjuangan tetap kerja untuk rakyat dan untuk, ya kan, keberlanjutan lingkungan hidup ini. Kalau Pak T.A. Halid kerjanya untuk rakyat dan untuk istri.